Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang sesuatu yang saya coba untuk saya renungkan ketika saya membaca Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 263. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada fenomena yang sangat menarik di depan kita, dan saya menyaksikan betul bahwa sekarang ini banyak sekali, kalaupun tidak disebut banyak sekali, masih banyak dan tidak sedikit orang yang bersedekah itu dengan kesan agak meremehkan orang yang diberi sedekah. Orang yang memberi dan pada saat memberi itu terkesan meremehkan atau menganggap rendah orang yang diberi. Dan kadang-kadang juga mengatakan sesuatu yang bisa jadi itu menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah atau pemberian dari orang itu. Satu contoh misalnya mengatakan begini, maaf ya, saya cuma punya uang sedikit, saya tahu Anda itu tidak punya. Makanya berapapun saya punya akan saya berikan pada Anda, dan Anda nggak usah khawatir, kalau Anda memang butuh ngomong sama saya. Nah, kata-kata itu mungkin tidak kita sadari bahwa apa yang kita katakan bisa menyakiti perasaan orang yang kita beri, karena orang merasa diremehkan. Apa tidak sebaiknya kita mencoba untuk memberikan sesuatu itu secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak terkesan bahwa kita sedang memberikan sesuatu yang pada saatnya terkesan kita ini sedang berada di atas angin atau di atas orang yang memberi. Kita terkesan lebih terhormat daripada orang yang kita beri. Bahkan dalam bahasa yang sering kali saya sebutkan, kita cobalah untuk membangun kesetaraan dengan orang yang kita beri, sehingga antara yang memberi dan yang diberi itu tidak ada sekat. Satu contoh misalnya ketika kita berjalan bersama-sama, kemudian mampir di warung, kemudian makan sama-sama, makan apa saja, kemudian tanya tentang sesuatu yang terkesan kita itu tidak tahu. Mana anak-anak sekolah ya sekarang? Iya. Di mana? Wah, ini yang satu di SMK, yang satu masih SD. Alhamdulillah. Dapat beasiswa ya? Enggak, dia sendiri. Wah, ya kita syukuri sajalah. Dan kita cerita-cerita, saya itu sejak dulu punya niat untuk memberi beasiswa kepada anak-anak yang serius sekolah itu. Dan saya belum menemukan anak-anak itu. Ini putranya serius sekolah ini. Wah, serius sekali itu. Terutama yang anak pertama dia di SMK itu. Kelas berapa sekarang? Misalnya dikatakan kelas 2. Jurusannya mesin. Wah, bagus itu. Gak dapat beasiswa dari sekolahnya, gak dari pemerintah, enggak. Ya, kemudian kita tanya, gimana kalau niat saya, nazar saya untuk memberi beasiswa itu saya berikan kepada putranya, kira-kira putranya berkenan nggak? Wah, alhamdulillah, kalau memang Anda ingin memberikan beasiswa kepada anak saya, dah saya terima saja, nggak usah ditanya, nanti saya berikan kepada anak saya. Begitu ya. Kemudian sambil ngobrol sana sini, terkesan kita tidak ingin melecehkan, meremehkan orang itu, kemudian kita berikan dalam jumlah yang tidak banyak. Wah,
Ya sudahlah, ini pemberian dari saya untuk putra Anda dan mudah-mudahan bermanfaat. Salahnya untuk putranya. Alhamdulillah, saya diberi rezeki Allah, mudah-mudahan rezeki selalu mengalir pada kita. Ya, ini. Amin, amin, amin. Nah, begitu kesannya kan kita tidak melebihkan atau melecehkan orang yang kita beri. Nah, dalam banyak hal kita bisa berekspresi dengan sikap tubuh kita, dengan mimik kita, termasuk dengan kata-kata kita yang pada saatnya memang tidak terkesan kita ini sedang meremehkan atau menganggap rendah orang kita beri. Sementara ketika kita diberi oleh orang, jangan pernah kita merasa bahwa kita itu merasa rendah dibandingkan orang yang memberi. Anggap saja itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan sesuatu pada diri kita melalui orang itu. Itu yang buat kita nyaman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian saya memahami qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan berian maaf lebih baik daripada sedekah diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si menerima. Nah, kita ini kadang-kadang lupa untuk mengatakan sesuatu dengan baik, meskipun apa yang kita katakan substansinya baik, maksudnya baik, tapi kata-kata yang kita pilih termasuk diksinya, kemudian model-model narasinya itu adalah narasi-narasi yang seringkali membuat orang itu tidak nyaman. Kita cobalah kita mengatakan apa yang kita katakan dengan baik itu dengan cara yang terbaik. Perkataan yang baik itu sebaiknya kita katakan juga dengan cara yang baik, sehingga apa yang kita katakan itu memberikan kesan yang baik pada siapapun yang berbicara dengan diri kita. Demikian juga ketika kita itu bersalah, kita coba meminta maaf, dan ketika ada orang bersalah pada diri kita, berikan maaf sebelum mereka minta maaf pada diri kita. Itu jauh lebih mulia daripada ketika kita bersedekah dengan cara melakukan sesuatu yang berpeluang menyakiti perasaan yang kita beri sedekah. Dan satu hal yang perlu kita pahami ketika kita itu membangun sikap tauhid asma dan sifat, Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Jadi Allah itu maha kaya, jadi Allah itu tidak pernah tidak punya sesuatu, dia selalu punya, dan maha memberi terhadap sesuatu dengan pemberian yang terbaik, dan maha penyantun. Jadi Allah itu tidak pemarah, bukan pemarah. Allah itu pemaaf, Allah itu pemberi maghfirah, dan Allah yang seperti itu adalah Allah yang punya sifat-sifat yang pada saatnya perlu kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Bagaimana kita mencontoh sifat-sifat Allah itu meskipun kita tidak mungkin menyamai Allah. Kalau Allah maha kaya, kalau kita itu punya sedikit kekayaan atau sedikit kelebihan, berikan pada siapapun yang memerlukan. Insya Allah dengan pemberian yang ikhlas itu Allah akan memberikan nilai tambah pada apa yang kita berikan, dan pada saatnya juga akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita karena sikap syukur kita dengan cara memberi sesuatu pada orang yang memang layak untuk kita beri. Demikian juga sikap santun kita itu akan berbalik, akan jadi umpan balik bagi diri kita, menjadi sesuatu yang akan memberi manfaat pada diri kita. Karena betapapun ketika kita itu menjadi orang yang santun, insya Allah orang pun akan senang pada diri kita. Berbeda kalau kita itu menjadi orang yang pemarah, orang yang judes, orang yang kurang ramah, maka banyak sekali kemungkinan kita itu akan tidak dicintai oleh orang. Jadilah orang yang suka memberi, jadilah orang yang bersikap sopan dan santun pada orang. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan itu Allah akan memberikan kenikmatan berupa kesantunan dan penghargaan dari setiap orang yang kita beri, dan pada saatnya kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, rahmah dan maghfirah itu dua hal yang seringkali dinyatakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika kita itu ingin memberi dengan baik, maka pemberian yang baik itu mari kita berikan dengan cinta kita kepada orang yang kita beri, sehingga apa yang kita berikan itu merupakan sesuatu kenikmatan yang bisa diterima oleh mereka yang kita beri dengan baik dan menyenangkan. Itu yang disebut sebagai rahmah bagi siapapun, dan kita pun merasa nyaman dengan apa yang kita beri karena apa, kita telah memberikan sesuatu yang memang layak untuk kita berikan pada orang yang layak kita beri. Termasuk ketika kita memberi ampun dalam pengertian maaf pada orang yang bersalah,
pada saatnya kita justru akan mengurangi beban kita sendiri, dan bahkan beban kita itu akan semakin berkurang karena kita telah memberi maaf pada orang yang pernah bersalah, dan kita tidak mengingat lagi kesalahan orang yang pernah bersalah pada diri kita. Sebaliknya, ketika kita bersalah, segera mohon maaf pada orang yang kita salahi sehingga mereka mau memberi maaf pada diri kita. Kalaupun mereka belum atau tidak memberi maaf, biarkanlah, doakan agar mereka tersadar untuk mau memberikan maaf pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini harus mensyukuri bahwa ketika hati kita itu betul-betul lembut, kita akan menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Dan kelembutan hati itu tidak tiba-tiba terjadi. Kelembutan hati itu adalah akibat dari sikap, dari perilaku kita yang selalu kita coba untuk kita tuangkan di dalam keseharian kita. Ambil contoh ketika kita itu mampu memaafkan atau mau memberi maaf dan minta maaf, tidak hanya sebatas lisan, tapi benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan memberikan nilai tambah pada diri kita. Meminta maaf dan beri maaf itu adalah perilaku terpuji, akhlak mahmudah. Jangan hanya pemberian maaf atau minta maaf itu terjadi pada saat-saat yang secara formal kita lakukan pada saat Idul Fitri misalnya, yang merupakan momen yang dianggap berharga untuk kembali merajut silaturahim dengan siapapun. Ya, kapanpun dan dimanapun kita itu harus bisa memberi maaf dan meminta maaf pada siapapun, dan kapanpun dan dimanapun kita harus bersikap santun pada siapapun, dan kita tidak boleh menunda-nunda untuk berakhlak mulia. Pada saatnya memang kita ini seringkali menunda untuk melakukan sesuatu yang pada saatnya memang bisa kita laksanakan. Padahal ketika kita sedikit saja mau memberi maaf dan minta maaf dengan tulus, insya Allah silaturahim, sambungan kasih sayang itu akan terbangun dengan baik. Pada saat itu, momennya itu tidak harus kita cari momen yang terkait dengan acara-acara formal. Jadilah orang yang mengusahakan diri untuk menyambung tali kasih sayang dengan memberi maaf dan minta maaf. Dan inilah perbuatan yang oleh Allah itu dinyatakan sebagai perbuatan yang baik dan dianjurkan oleh Rasulullah. Dan pada saatnya memang silaturahim itu harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan hanya terkesan formalistik, salaman, bertatap wajah, mengucapkan assalamualaikum, tetapi hati kita itu tidak terlibat. Silaturahim itu harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam, yang secara sadar kita lakukan dan kita sadari agar noda-noda yang ada di dalam hati kita itu menjadi sesuatu yang hilang. Jangan sampai ada sikap iri, sikap dengki, sikap dendam. Semuanya itu melebur menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Kita meleburkan semua dosa-dosa yang kita miliki yang mengotori hati kita itu menjadi sesuatu yang hilang dari hati kita. Dan insya Allah di sisi lain, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita pun akan bisa melakukan hal yang sama. Allah itu selalu menyatakan dengan pernyataan yang indah ketika kita ini ingin bersilaturahim. Bersilaturahim itu akan memberikan nilai tambah pada diri kita. Satu saat mungkin orang akan tidak memahami bahwa perkataan yang baik itu adalah sesuatu yang perlu. Padahal hifdzul lisan, menjaga lisan supaya kita itu mengucapkan sesuatu yang serba baik itu adalah anjuran yang pada saatnya menjadi umpan balik bagi kita untuk menjadikan diri kita itu mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, berkatalah yang baik, kul khairan au liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Nah, ini yang seringkali saya coba untuk saya latih. Ketika saya tidak merasa perlu untuk bicara, saya lebih baik diam. Dalam pengertian juga ketika saya tidak menulis, itu bukan berarti saya enggan menulis, tapi saya merasa bahwa belum saatnya saya harus menuliskan sesuatu yang saya gagas untuk saya katakan sekarang ini di tempat ini. Tetapi pada saat yang lain saya seringkali kemudian punya ide untuk menuliskan sesuatu yang sebenarnya merupakan kritik tajam pada orang dengan kata-kata yang lembut sehingga penuh dengan metafor. Dan ini juga sering saya katakan dalam pengajian saya. Saya seringkali memberikan kritik tajam pada siapapun dengan kata-kata yang saya kemas dengan seindah mungkin sehingga saya tidak terkesan sedang menghujat orang, tidak terkesan sedang mencela orang,
Saya sedang terkesan berbagi dan pada saatnya orang bisa sadar bahwa ada kritik yang saya berikan pada mereka. Hadis Nabi yang mengatakan kul khairan aw liyasmut, ini sebenarnya hadis yang mengajak kita umat Islam untuk mampu berkata baik dan membuahkan manfaat bagi sesama ketika kita melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang jorok, jangan pernah mengatakan sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif pada orang, apalagi menyakiti hati orang. Jangan pernah mencaci maki, jangan pernah mengatakan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang sehingga membuat orang itu marah. Ya. Dan pada saatnya ketika kita ingin memberi maaf pada orang, nggak usah kita demonstratif, kita mendemonstrasikan pemberian maaf itu dengan cara yang membuat orang tidak berkenan. Dan pada saat kita minta maaf, carilah momen yang tepat untuk minta maaf pada orang, sehingga apapun yang kita lakukan yang pernah menyakiti hati orang itu akan dilupakan oleh orang itu, karena kita bisa melakukan tindakan yang tepat pada orang itu dalam momen yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, silaturahim yang sering kali saya sebut terkait dengan apa yang saya katakan pada pengajian kali ini, mari kita bangun dengan cara mengatakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita betul-betul pernah bersalah, jangan enggan untuk minta maaf. Meminta maaf ini memang bukan perkara yang mudah. Bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya, tidak. Kita mampu kalau kita mau. Terkadang kita itu bersikap sombong untuk tidak meminta maaf pada orang. Dan sikap itu akan merusak persahabatan kita. Kita kadang-kadang malu untuk mengutarakan kata maaf terlebih dahulu. Padahal jika kita cermati bersama, Rasulullah itu selalu memberikan saran pada kita. Salah saat Rasulullah itu memberi nasihat pada sahabatnya. Nasihatnya apa? Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi kawannya lebih dari 3 hari. Jika telah lewat waktu 3 hari, maka berbicaralah dengan dia dan berilah salam. Jika dia telah menjawab salam, maka keduanya bersama-sama mendapat pahala. Dan jika dia tidak mendapat balasnya, maka sungguh dia kembali dengan membawa dosa. Sedang orang yang beri salam telah keluar dari dosa karena menjauh itu. Nah, ketika kita itu mencoba untuk memberi salam, untuk membangun silaturahim, kita mendapatkan pahala. Kalaupun mereka yang kita beri salam itu tidak menjawab, tidak ada masalah. Biarlah mereka itu berproses untuk mau menjawab salam yang kita ucapkan. Termasuk ketika kita minta maaf. Ketika orang yang kita mintai maaf itu tidak memaafkan, jangan kita paksa untuk maaf. Biarlah mereka berproses untuk mau memberi maaf. Dengan terus-menerus kita coba untuk menyatakan sesuatu yang terbaik dengan cara yang baik, dan kita perbarui sikap kita agar mereka mengerti bahwa kita ini sebenarnya adalah orang yang secara tulus ingin meminta maaf pada orang yang pernah kita salahi. Kalaupun pada saatnya sampai akhir hayat mereka tidak mau memaafkan, ya apa boleh buat, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah punya niat baik untuk minta maaf. Sebaliknya, ketika kita ini pernah disalahi orang, jangan pernah menunggu orang lain untuk minta maaf. Berikan maaf pada mereka. Buka pintu hati kita untuk selalu beri maaf pada siapapun yang pernah bersalah dan menyalahi diri kita, bahkan pernah menyakiti hati kita. Ini yang sering saya katakan. Sampai hari ini saya malah merasa tidak pernah punya musuh, karena bagi saya semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang sudah saya maafkan. Sehingga tidak tersisa kebencian saya terhadap siapapun. Kalaupun saya punya kebencian saya itu bukan pada orang, tapi pada sikap dan perilaku orang yang memang tidak baik dan pantas dibenci. Setan itu bisa dibenci orang, dan kita bisa benci setan karena perilakunya. Tetapi begitu setan itu diam, tidak berbuat sesuatu, ya jangan pernah kita memancing kebencian pada siapapun. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita bergaul dengan semua orang. Jadilah orang yang selalu membuka pintu maaf pada siapapun. Pintu-pintu surga, kata Rasulullah, akan dibuka pada hari Senin dan Kamis. Karena apa? Pada saat itu kita bisa berpuasa. Kemudian Allah akan memberi ampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali seorang laki-laki yang ada perpisahan antara dia dengan saudaranya. Maka berkatalah Allah, tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sehingga mereka berdamai, sampai 3 kali. Artinya apa? Kalau kita itu punya sedikit kendala untuk memberi maaf dan meminta maaf pada orang, jadilah orang yang memulai untuk memberi dan meminta maaf pada semua orang. Dan kalaupun apa yang kita lakukan itu ternyata tidak mendapatkan respon positif dari orang, maka biarlah
mereka berproses untuk bisa berbuat sesuatu seperti apa yang pernah kita lakukan dan tengah kita lakukan. Dan mudah-mudahan sifat kita yang secara proaktif untuk memberi maaf dan minta maaf pada orang itu akan menjadi contoh yang positif bagi orang lain. Sekali lagi, jadilah orang yang bisa beri contoh yang terbaik pada orang lain, meskipun orang lain tidak mau mencontoh diri kita. Jangan memasalahkan, karena kita tidak pernah bisa memaksakan kehendak pada orang lain untuk berbuat baik. Tetapi ketika Allah sudah memberikan hidayah dan taufiknya, insya Allah mereka pun akan siap untuk berbuat baik, bahkan lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa pesan yang penting yang perlu saya sampaikan lagi pada saat ini? Pertama, jadilah orang yang mau memulai meminta maaf pada orang ketika kita itu bersalah. Dan jadilah orang yang mau memberi maaf pada orang ketika orang lain itu bersalah pada diri kita. Tidak perlu kita menunggu mereka meminta maaf pada diri kita. Inilah sikap proaktif yang perlu kita contohkan sebagai seorang muslim. Dan insya Allah dengan sikap seperti itu kita akan menjadi orang yang mencintai dan dicintai Allah. Dan pada saatnya manusia pun mencintai diri kita karena sikap kita. Dan kalau kita itu mengatakan sesuatu, katakan dengan sebaik-baiknya supaya apa yang kita katakan itu tidak menyinggung perasaan orang. Termasuk ketika kita melakukan tindakan apapun, lakukan semuanya dengan tindakan yang terbaik sehingga orang akan berkesan pada diri kita bahwa kita ini memang orang yang perlu mendapatkan respon yang terbaik dari diri setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa bersilaturahim dengan siapapun, bisa menyambung tali kasih sayang dengan siapapun, kita bisa bersikap ikhlas dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah dari setiap tindakan kita, dan jauhkan hati kita dari sesuatu yang membuat diri kita itu sulit untuk bersilaturahim dengan semua orang, sehingga dengan mudah kita akan bisa membangun interaksi dengan siapapun. Mulailah dengan memberi dan minta maaf dengan tulus, dan insya Allah apapun yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat pada diri kita dan mungkin juga akan memberi manfaat pada banyak orang. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.